Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini akan menjelaskan tentang Ad-Darsus Sabi, pelajaran ke-7. Yang pertama tentang mudhari' mansub dan mudhari' majzum. Al-mudhari'u mempunyai 3 bentuk. Selain mudhari' marfu', terdapat juga mudhari' mansub dan mudhari' majzum. Hal itu terjadi setelah adanya tambahan partikel tertentu sehingga berbeda dengan bentuk marfu' juga harokat akhirnya. Pada mudhari' mansub, fathah mengganti harokat dhammah dengan lam A3 dan pada lam mudhari' majzum diberi tanda sukun. Pada kedua bentuk akhiran, una dan ina dibaca dengan menghilangkan nun. Setelah wawu ditambahkan alif yang tidak dibunyikan seperti pada orang ketiga jamak laki-laki. Fi'il madi, begitu juga bentuk ganda akhiran ini dihilangkan. Sebagian besar fi'il mudhari' majzum seperti fi'il pada bahasa Arab sehari-hari. Karena harokat akhir pada keduanya sama-sama dihilangkan. Perbedaan bentuk marfu' dalam tulisan yang tidak berharokat ditandai dengan warna merah. Contohnya yaitu mudhari' marfu' kita tahu yaf'alu, taf'alu, taf'alu, taf'alina, af'alu, yaf'aluna, yaf'alna, taf'aluna, taf'alna, naf'alu, yaf'alani, taf'alani, taf'alani. Nah, sedangkan di mudhari' mansub mengganti harokat yang harokat terakhir semula mudhari' marfu' itu dengan dhammah, maka mudhari' mansub dengan fathah. Yaf'ala, taf'ala, anta taf'ala, anti taf'ali. Nah, seperti ini. Di mudhari' mansub yang sebelumnya yaitu anti berbunyi taf'ali, nah di mudhari' marfu', maka di mudhari' mansub nunnya dihilangkan dan menjadi taf'ali. Ana af'ala, hum yaf'alu. Begitu juga dengan hum, menghilangkan huruf nunnya dan menambahkan alif setelah waw tanpa dibaca dengan panjang. Ana af'ala, hum yaf'alu sama hunna yaf'alna. Antum taf'alu sama menghilangkan nunnya. Antum nataf'alna, nahnu naf'alu, huma yaf'ala. Nah, sebelumnya di mudhari' marfu' yaitu yaf'alani, maka dihilangkan nunnya. Huma taf'ala, antuma taf'ala. Begitu juga dengan mudhari' majzum. Mudhari' majzum yang semula anti berbunyi di mudhari' marfu' taf'alina, di mudhari' majzum berganti taf'ali, sama. Bunyinya sama dengan seperti mudhari' mansub. Begitu juga sampai yang terakhir seperti ini, sama. Fasi, fi'il mahmuz berlaku seperti fi'il salim dengan menggunakan kaidah tertentu. Dalam bahasa Arab sehari-hari, fi'il mudha'af jika bersambung dengan dhamir muttasil, maka lafalnya seperti kata masya, yakni pergi, pada bentuk lampau untuk orang ketiga dan kedua, jika sering digunakan dalam bentuk fi'il jamak mudzakkar saja. Yang ketiga, jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah dalam bahasa Arab memiliki urutan sebagaimana berikut. Dia laki-laki telah minum. Syaraba, dia laki-laki telah sampai. Wasala, fi'il tersebut sudah memiliki subjek damir munfasil dapat digunakan sebagai penekan. Seperti contoh, laki-laki itu telah minum. Syaribar rojul. Yang keempat, yakni kalimat dengan anna. Isim atau objek bisa dimodifikasi dengan menggunakan kata anna. Isim setelah anna selalu akusatif, meskipun kedudukannya sebagai subjek. Seperti contoh, teman laki-laki itu telah menulis bahwa utusan telah datang di kampus itu. Kata as-sadiqu anna wafdan wasala ilal jami'ah. Anna tidak pernah diikuti oleh fi'il, sehingga struktur kalimat setelah anna adalah objek, kata kerja, subjek. Yang kelima, inna setelah kola. Sebagai pembuka perkataan kola, yakni berkata, dapat diikuti dengan inna. Seperti contoh, ulta inna. Dan kalimat selanjutnya berupa susunan akusatif atau nasab dalam penulisan bahasa Arab kontemporer. Kalimat langsung secara ditandai dengan atau. Seperti contoh, dia perempuan telah berkata bahwa perjalanannya menyenangkan. Qalat innar rihlata kanat mumtazah. Baik, di sini akan menjelaskan tentang imperatif atau al-amr atau perintah. Kata perintah diderivasi dari bentuk orang kedua atau jamak pada mudhari' majzum. Awalan tak dihilangkan dan konsonan dilebur atau dihilangkan dengan menambah harokat di awalnya. Jika A2 fi'il mudhari' berharokat dhammah, maka bentuk imperatif harokat awal dibaca dhammah. Sedangkan jika A2 fi'il mudhari' berharokat fathah atau kasroh, maka harokat awal menggunakan kasroh pada awal kalimat. Alif ditulis dengan hamzah dan pada pertengahan kalimat ditulis dengan hamzah wasl. Nah, kita langsung lihat ke contohnya. Al-amr al-mudhari al-majzum, al-amr al-mudhari majzum, al-amr. Nah, masuk dari kalimat kata pergi dulu. Anta if'al, anti if'ali, antum if'alu, antunna if'alna, antuma if'ala. Dan dalam bentuk mudhari majzum yaitu tadhhab,
tadhabi, tadhabu, tadhabna, tadhaba. Dalam bentuk amr, idhaba, idhab. Anta idhab, anti idhabi, antum idhabu, antunna idhabna, antuma idhaba. Begitu juga sampai seterusnya dengan duduk, yaitu mudhari masih semula tajlis menjadi ijlis, tajlisi menjadi ijlisi, tajlisu menjadi ijlisu, tajlisna menjadi ijlisna, dan tajlisa menjadi ijlisa. Jika fi'il A1 waw dan beberapa fi'il A1 huruf hamzah, maka huruf awal dihilangkan pada bentuk imperatif. Contoh wadoa, awalnya kan waw, wa. Maka dalam bentuk imperatif itu dihilangkan menjadi do atau dong, doi, do. Nah, seperti itu. Akhoda hanya dihilangkan khud, khudu, khudi, khuda, khudna. Akala kul, kuli, kulu, kula, kulna. Berikut beberapa kalimat perintah yang umum. Anta, anti, antum. Kum, kumi, kumu, yang artinya bangunlah. Ijlis, ijlisi, ijlisu, yang artinya duduklah. Ta'al, ta'ali, ta'alu, kemarilah. Ta'ala ma'i, ta'ala ma'i ma'ana, ta'ali ma'i, ta'ali ma'ana, ta'alu ma'i, ta'alu ma'ana, kemarilah bersamaku atau bersama kami. Sampai seterusnya syuf, syufi, syufu, yang artinya lihatlah. Pengucapan yang benar adalah syuf. Meskipun tidak digunakan dalam bahasa Arab sehari-hari, begitu pula bentuk jamak laki-laki lebih sering digunakan daripada bentuk jamak perempuan. Bentuk alternatif atau anjuran agar untuk orang ketiga menggunakan li plus majzum. Contoh liyaf al dalika, yang artinya agar hendaknya dia laki-laki mengerjakan hal itu. Li namshi, mari kita berjalan. Dalam bahasa Arab sehari-hari variasi berikut sering digunakan. Contoh hollini amshi, hollina namshi, biarkan saya atau kami pergi. Hollihi yakul, holliha takul, biarkan dia laki-laki atau perempuan makan. Hollika atau holliki fil bait, tinggallah dia di rumah. Kata perintah atau imperatif holli atau holli ditulis dengan atau tanpa ya dalam bahasa sehari-hari. Bentuk yang benar yaitu hollina untuk tunggal laki-laki dan hollina untuk tunggal perempuan. Ini materi keempat ya guys. Materi keempat, 1 i'rab kata benda dan tamrin, 2 isi fi'il mufasil, 3 kata sambung, 4 huruf jar atau kata keterangan. Pekan. Ini nanti ada setiap ada kosakatanya juga. Dari bahasa ke kampus, kosakata di kampus latihan. Tentang pelajaran kelima, yakni fi'il kata kerja. Kebanyakan fi'il dalam bahasa Arab berbentuk sulasi, rubai, dan ada 4 kelompok fi'il dalam bahasa Arab. Yang ini pertama, fi'il sahih, fi'il mahmuz, fi'il mudha'af, dan fi'il mu'tal. Semua fi'il dalam bahasa Arab terdiri dari 2 bentuk, yakni madhi dan mudhari'. Madhi dan mudhari' adalah fi'il yang menjelaskan apakah suatu pekerjaan sudah dilakukan atau belum, tanpa menyebutkan keterangan waktu. Dan keterangan waktu pada fi'il dan mudhari' dapat diidentifikasi dari konteks kalimat, bukan tata bahasa. Sebagai tambahan, ada 4 macam fi'il. Yang pertama, mudhari' marfu', yakni bentuk asli, mudhari' mansub, mudhari' majzum, dan amar. Madhi dan mudhari' memiliki 2 dalam bentuk kata, aktif dan pasif. Seperti contoh, madhi dan mudhari' mabni ma'lum, madhi dan mudhari' mabni majhul. Yang kedua, fi'il salim atau lampau. Biasanya madhi menjelaskan pekerjaan dengan kondisi di masa lampau, meskipun terkadang juga menjelaskan dengan masa sekarang dan akan datang bersyarat dengan klausa tertentu. Dalam bahasa Arab secara umum, menyusun fi'il menggunakan bentuk lampau, yakni orang yang ketiga. Pola dasar dari fi'il ini selalu menggunakan fathah setelah fa dan lam setelah ain berlaku sebagai berikut. Contoh, fathah yakni menulis, kataba, kasroh sami'a, dhammah hasuna. Tasrif fi'il salim, perubahan subjek ditunjukkan dari imbuhan dhamir mutasil. Dengan demikian tidak memerlukan dhamir munfasil kecuali digunakan sebagai penekanan. Jika kata kerja diikuti dengan artikel, harokat pendek sebelum hamzah wasal berubah sebagaimana berikut. Dia laki-laki telah menulis surat, kata berrisalah. Tasrif fi'il mahmuz, derivasi fi'il mahmuz. Ini kita lanjut ya materi ke-6, pelajaran ke-6. Terus di materi 6 ini ada 1 fi'il mudhari' yang akan datang, susunan i'rab, dhamir mufasil, kata ganti tersambung, bilangan dasar 1-10, terus ada kosakatanya juga. Ini untuk percakapan email pertama ya. Jadi ini nanti ada latihannya, setiap itu bisa ada di agen traveling. Di sini percakapan juga di agen traveling di Alex Mursi. Ini materi yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kitabu khairul jalis. Lam walam la wala lan walan wa ma sya bahaha.
Padanan dalam bahasa Arab untuk tidak akan dapat diungkapkan dengan negatif. Jika ada berapa fiil, maka setiap fiil dinegatifkan dengan la, lan, lam sesuai dengan keterangan waktunya. Lam aqra'u wa lam aktub. Saya belum membaca, belum juga menulis. La aqra wa la aktub. Saya tidak membaca dan tidak juga menulis. Lan aqra'a wa lan aktuba. Saya tidak akan membaca dan juga tidak menulis. Jika ada beberapa isim, maka bagian pertama kalimat dinegatifkan dengan lam, la, lan, diikuti dengan wala, a, waw. Lam aktub kutuban wala ura ila rosa ila. Saya belum menulis buku dan surat. La aktubu kutaban wala auros ila. Saya tidak menulis buku dan atau surat. Lan aktuba kutuban wala aurosa ila. Saya tidak akan menulis beberapa buku dan atau surat. Predikat dinegatifkan dengan wala laisha. Tidak, dan dia tidak tampan dan tidak juga besar. Laisha jamilan wala kabiron. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.